Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, ya, apa kabar Opa Oma, Opung, teman-teman semua. Ya, pagi ini Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di tempat kita ini. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Setio Haryo Manduro. Tema kita adalah Tuhan yang adil dan penuh kemurahan. Saya bacakan Warta Jemaat. Pertama adalah, jadi mulai September, minggu pertama, kita tidak ada lagi kebaktian live streaming, semua onsite di tempat ini. Kemudian, minggu depan, 1 Oktober 2023, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus sedunia. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati, pikiran kita untuk perjamuan kudus tersebut. Nanti setelah khotbah saya akan bacakan Sensura Morum perjamuan kudus. Kemudian tanggal 1 Oktober Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ada masukan atau ada pertanyaan atau ada mungkin komplain, silakan ajukan ke penatua secara tertulis, nanti kami bahas di situ. Informasi dari Komisi Dewasa, pada tanggal 28 Oktober bulan depan kita akan mengadakan kebaktian Padang di area wisata Rumah Perubahan di daerah Pondok Gede. Jadi Majelis Jemaat memutuskan nanti ada persembahan ketiga, persembahan khusus untuk menunjang acara tersebut. Kemudian ada ibadah keluarga pada tanggal 30 September 2023 di rumah keluarga Ibu JM Tupamahu yang beralamat di Pinang Ranti Mansion, Taman Mini. Jadi jemaat yang mau ikut ke sana bersama-sama bisa kumpul di gereja selambat-lambatnya jam 5 sore. Jadi kita bisa berangkat karena kebaktian dimulai jam 6.15. Pada hari Kamis tanggal 28 September kita ada persekutuan doa jam 19.30 yang dilaksanakan menggunakan Zoom meeting. Mari bergabung Bapak Ibu. Informasi dari bidang Sarpras. Jadi buat jemaat atau simpatisan yang membawa kendaraan sudah bisa parkir di depan gereja kita di Jalan Batu Wulung mulai jam 8.30 sampai 11.30. Karena di luar jam ini pintu gerbang yang di ujung sana ditutup gitu. Jadi mungkin kita akan mundur jadinya mobil mungkin akan mundur. Jadi silakan di antara jam 8.30 sampai 11.30. Sekian waktu jemaat. Terakhir adalah Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu lalu dan juga mungkin jemaat yang akan ulang tahun di minggu berikutnya. Nah, untuk tahu selengkapnya warta jemaat, siapa yang ulang tahun, lalu laporan keuangan, silakan majelis pendamping akan mengirimkan warta jemaat secara ke nomor WhatsApp masing-masing berupa dokumen PDF. Nah, bagi jemaat yang belum dapat, bisa minta kepada penatua pendamping atau kepada penatua yang ada di sini atau kepada saya setelah kebaktian nanti, silakan. Begitu Bapak Ibu, kita sekarang akan memasuki khotbah. Mari siapkan hati kita saat teduh sejenak untuk kebaktian kita. Bapak Ibu, mari saya undang berdiri. Kita berbalasan.
Ada di screen, silakan. Baik. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 8 ayat 1, 3, dan 5. Bukalah gapura indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 136 dua kali. Bintang nyatakan karyanya, lewat angin agung sabdanya, daratlah di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya,
masuk dalam pengakuan dosa, sebelumnya saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama sejenak untuk berdoa, mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha pemurah, kembali kami hadir, kami datang kepadamu Tuhan, untuk mengakui segala salah dan dosa-dosa yang telah kami perbuat kepadamu Tuhan. Sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku dan perkataan kami, yang secara sengaja atau tidak sengaja, telah menyinggung sesama kami, telah menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami untuk tidak bersikap egois, Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengampuni sesama kami seperti Engkau telah mengampuni kami, Tuhan. Tuhan, kuatkan kami untuk kami bisa menjadi lebih baik lagi dan mengalahkan kedagingan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 43 ayat yang pertama hingga yang keempat. Kasih Tuhan Yesus yang sudah untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus diambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-7 hingga 8 yang berbunyi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua.
Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 265 ayat yang ke-1 dan kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keagungannya berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina kasih-Nya penuh, yang rendah kami tinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan kembali mengingat bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, kemurahan-Mu adalah sebuah anugerah di dalam hidup kami. Kebaikan hati-Mu adalah sebuah kekuatan untuk diri kami terus berjalan di dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami pada saat ini bersama di dalam persekutuan jemaat-Mu GKI Pulau Mas akan kembali merenungkan, akan kembali melihat kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pakailah hamba dengan ketidaksempurnaan hamba, kiranya dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Inilah Tuhan doa kami, harapan yang kami punyai dan rasa syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal 3 ayat 10 dilanjut hingga Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Yunus 3 ayat 10 hingga Yunus 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku,
karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 145 ayat 1 sampai 8. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Besarlah
Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk ditinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dan berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, seangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam keseharian hidup. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai untuk kita sekalian. Yunus adalah seorang pribadi yang menarik ketika kita melihat kisahnya. Seorang yang mangkir gitu ya, dari panggilan Tuhan. Yang harusnya dia ke kota Niniwe, tetapi dia malah pergi kemana? Tarsis ya. Mangkir dari panggilan Tuhan. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, akhirnya dia melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan, yaitu memberitakan berita pertobatan kepada masyarakat di kota Niniwe. Ya, kita tahu bersama mengapa Yunus merasa malas untuk melakukan tugas dari Tuhan, karena ia melihat Niniwe ini adalah musuh dari bangsanya, dan kalau Tuhan menghukum bangsa Niniwe seperti Sodom dan Gomora gitu ya, maka bangsanya, bangsa Israel akan kehilangan satu musuh. Sangat politis sekali gitu ya pemikiran Yunus. Tetapi karena dia sudah ada di kota ini dan ia melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam perjalanannya, ia pun memberitakan berita pertobatan. Ia beritakan berita pertobatan kepada bangsa ini, dan harapannya satu, bangsa ini tidak bertobat. Menarik ya Bapak Ibu Jemaat sekalian ya. Kalau kita ngebilangin orang, harapan kita apa? Orang tersebut berubah gitu ya, seturut dengan kehendak yang kita mau. Tetapi ini enggak. Niniwe mendapat berita pertobatan, tetapi Yunus ingin mereka tidak bertobat. Baginya, yang penting sudah menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam tugasnya. Tetapi siapa sangka, raja dan seisi kota ini, bahkan ternaknya, melakukan pertobatan. Tanda-tanda pertobatan itu bisa kita lihat di dalam kisah ini. Mereka berpuasa, mereka mengenakan jubah yang sangat sederhana, dan mereka melakukan pertobatan. Hasilnya apa? Kita lihat kembali Yunus 3 ayat 10. Kita baca bersama. Yunus 3 ayat 10. Pertobatan yang mereka lakukan akhirnya seperti ini. Kita baca bersama Yunus 3 ayat 10, 3, 2, 1. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan sudah merancang bahwa kota ini akan mengalami
penghukuman dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat respon dari berita yang Yunus sampaikan, maka tergeraklah hati Tuhan. Bangsa Niniwe, orang-orang di sana bukan hanya bertobat mengatakan, Tuhan kami bertobat, ampuni kami. Tetapi mereka melakukan tindakan konkret, nyata. Berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Ini yang mereka lakukan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan melihat tindakan ini, sehingga Tuhan menyesal. Dan apa yang telah rancangkan oleh Tuhan, ia pun tidak jadi melakukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati, melihat pertobatan yang dilakukan oleh umatnya. Jadi ketika kita dalam kehidupan berdosa, lalu kita menyadari keberdosaan kita, kita meminta pengampunan dari Tuhan, percayalah, Tuhan memeluk diri kita, Tuhan menerima pengampunan kita, oleh karena kemurahan hati Tuhan. Bacaan Injil kita pada saat ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan mempunyai kuasa yang besar di dalam kehidupan manusia. Bila kita melihat perumpamaan atau kisah yang Kristus ceritakan, mungkin kita akan berpikir kok enggak adil ya dalam kisah ini. Karena apa? Karena adil itu tuh punya arti. Dia tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Tidak sewenang-wenang. Orang yang berbuat adil kebalikan dengan orang yang fasik. Kalau kita lihat situan tanah ini, yang dalam artinya adalah Tuhan itu sendiri, ia mempunyai sebuah kebun, ia mempunyai sebuah ruang untuk banyak pribadi bekerja di dalamnya. Maka ia memanggil beberapa orang, mulai sejak pagi hari. Ia memanggil orang-orang yang menganggur untuk bekerja di ladangnya, dengan sebuah kesepakatan. Kesepakatannya apa? Dibayar 1 dinar 1 hari. Ya memang 1 dinar itu 1 hari upah pekerja. Ya kalau ditanya memang setiap orang upahnya 1 hari berbeda-beda. Tetapi kita bisa melihat 1 dinar itu upah yang layak pada saat itu. Lalu di jam-jam kemudian, wah rasanya kurang nih pekerjanya. Tuan carilah pekerja lain yang juga menganggur. Diajaklah untuk bekerja di ladangnya. Nah kalau kita refleksikan ajakan Tuhan ini juga ada dalam kehidupan kita gitu ya. Tuhan mempunyai sebuah pekerjaan yang begitu banyaknya kepada kita sekalian. Bila kita lihat ladang anggurnya adalah dunia ini, maka kita diajak untuk menjadi pekerja-pekerjanya di ladang Tuhan. Tentu bekerja di ladang Tuhan tidaklah mudah. Bila bekerja di ladang lain, mungkin kita akan mendapat kekayaan yang lebih. Mungkin kita akan mendapat nama yang besar. Mungkin kita akan mendapat kedudukan yang tinggi. Mungkin kita akan dielulukan. Tetapi bekerja di ladang Tuhan, kita malah diingatkan untuk rendah hati. Diingatkan untuk hidup dengan kecukupan, ugahari. Oleh karena itu ketika pekerja sudah melakukan pekerjaan mereka, hari sudah mulai berganti malam, mereka mendapatkan upah. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius 20 ayat 15, kita buka bersama lagi.
Matius 20 ayat 15. Ini ada yang protes. Di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 kita melihat ada beberapa pribadi yang protes. Kenapa mereka protes? Karena mereka menyangka kalau mereka bekerja lebih lama dapatnya lebih banyak. Ini kan mereka dibayarnya nih yang terbelakang gitu ya. Jadi yang kerjanya sore dibayar duluan. Sehingga mereka melihat nih, wah ini orang yang kerja sejam, yang kerja 2 jam, 3 jam, dapatnya 1 dinar nih. Nah saya yang kerjanya dari pagi pasti minimal 1,5 atau 2 dinar lah. Apa protes mereka, kita baca bersama. Matius 20 ayat 10, 3, 2, 1. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Respon mereka adalah di ayat 11. 3, 2, 1. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bayangkan kalau hal ini terjadi pada diri kita. Kerja lebih lama, kerja lebih keras, dapatnya sama dengan yang kerja di sore hari, waktunya lebih sedikit. Kita bisa nggak jadi orang seperti ini? Ya bisa ya. Kita kerja udah dari pagi, kena sinar matahari, lebih banyak yang kita cangkul mungkin ya. Lebih keras kerja kita, tetapi kok dapatnya sama. Ini adalah sebuah ketidakadilan bagi mereka yang kerja di pagi hari, dari pagi hari. Tetapi nanti dulu nih, bukankah mereka sebelumnya sama sekali tidak bekerja? Bukankah sebelumnya mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun, tidak mempunyai apapun? Tetapi oleh karena kebaikan dari Tuhan ini, mereka mendapat kesempatan untuk bekerja dan mendapat kesempatan untuk mendapatkan sebuah hasil. Ini seperti ketika kita tidak mempunyai smartphone. Saat kita tidak punya smartphone, lalu kita melihat begitu banyak orang punya, timbullah dalam hati kita keinginan untuk punya gitu ya. Andai gitu ya, saya punya smartphone, apapun itu modelnya. Puji Tuhan, dapatlah kita smartphone. Senang, bersyukur. Seiring berjalannya waktu, ketemu kita sama teman kita. Wah, HP dia, smartphone dia lebih keren dari saya. Ada boba 3-nya gitu ya di sini ya. Lebih keren, lebih mahal. Timbul rasa iri, timbul rasa dengki. Wah, coba saya punya yang seperti itu. Padahal dirinya lupa, dulu dia tidak punya smartphone. Seringkali kita menjadi pribadi yang seperti ini. Apa yang dilakukan oleh si tuan tidaklah salah. Karena apa? Dia yang punya kuasa. Dan dia sejak dari awal sudah mempunyai perjanjian. 1 hari kerja, 1 dinar. Perjanjiannya itu. Tetapi ketika yang lain berbeda dengan saya, mulai timbullah iri hati. Dalam banyak hal ini bisa terjadi dalam kehidupan iman kita. Tahu apa kau soal gereja? Aku nih sudah dari kecil ada di sini sampai sekarang. Soal gereja saya lebih tahu. Atau mana mungkin Tuhan mendengar doanya? Lah dia ke gereja aja jarang. Ini orang nih dari perbuatannya, ini calon-calon penghuni kerak neraka. Pernah punya komentar-komentar seperti ini saat kita melihat kehidupan orang lain?
Ketika diri kita melihat kehidupan orang lain, kita sudah menghakimi dirinya. Padahal kita belum tentu sepenuhnya mengetahui kehidupan dirinya. Bahaya Bapak Ibu jemaat sekalian. Diri kita bisa menjadi Farisi-Farisi 4.0 gitu ya. Mereka yang merasa dirinya lebih layak di hadapan Tuhan. Padahal kemurahan Tuhanlah yang melayakkan diri kita. Tetapi kita juga sering menganggap sepele kemurahan hati Tuhan kepada kita. Ketika kita tahu, oh Tuhan kita Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, maka kita pun melihatnya seperti hal yang biasa saja. Tuhan, aku jawab panggilanmu, nanti aja ya. Kalau aku sudah punya waktu buatmu. Atau Allah untuk bertobat. Tobat itu seperti saat kita punya komitmen untuk lari pagi. Besok aja tobatnya. Terus kalau besok nggak jadi, ya masih ada hari esok tobatnya. Besoknya ya besoknya lagi lah. Sampai nanti kalau 5 menit sebelum Tuhan panggil. Sama seperti orang jahat yang ada di samping Tuhan Yesus waktu disalib. 10 menit sebelum Tuhan panggil. Nanti akan ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Terkadang kita terlalu menyepelekan kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, mengapa Tuhan sangat bermurah hati kepada diri kita? Mengapa Tuhan sangat bermurah hati kepada bangsa Niniwe yang begitu jahat dalam hidup mereka? Mengapa Tuhan sangat murah hati kepada pekerja-pekerja yang sebelumnya mereka tidak mempunyai pekerjaan? Kita buka Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Ibadah usinda kita belum sampai Mazmur ini ya. Masih jauh ya. Mazmur 139 ayat 13. Mengapa Tuhan sangat bermurah hati kepada diri kita, kepada bangsa Niniwe, kepada umat manusia? Kita baca bersama Mazmur 139 ayat 13, 3, 2, 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Mengapa Tuhan sangat mengasihi manusia? Karena kita adalah ciptaan yang berharga. Ia menenun kita, ia membentuk diri kita. Bukan sejak kita lahir, enggak. Sejak kita dalam kandungan ibu kita. Dan kemurahan hati Allah bukan untuk dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat semau kita, tetapi sebagai sebuah kesempatan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari pribadi kita sebelumnya. Bangsa Niniwe sudah memperlihatkan kepada kita bahwa pertobatan membutuhkan aksi, membutuhkan sebuah tindakan. Kemurahan hati Tuhan kiranya menyadarkan kita bahwa kita adalah pribadi yang berharga, maka kita pun diajak untuk hadir dalam dekapan cinta kasih Tuhan. Kemurahan hati Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Seperti orang tua yang sudah lama ditinggal anaknya, dan ketika anaknya itu kembali kepada orang tua ini, ia menyambutnya dengan sebuah kegembiraan. Maka kita yang mungkin saja tengah terhilang, kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Amin. Kita bersatu dulu sejenak.
Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama, mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, dan Sang dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, pada kebaktian Minggu 1 Oktober 2023, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Mari kita renungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Jemaat diberi kesempatan bersaat teduh. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita renungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan masyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita renungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama manusia? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan,
serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat. Ya Tuhan, perjamuan kudus sedunia adalah salah satu upaya kami, gereja-gerejamu, untuk bersama di dalam kebersamaan kami, merayakan kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan persekutuan. Kiranya kami dapat mempersiapkan diri dengan sebaiknya untuk hadir di dalam perjamuan kudus di jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara Indonesia. Banyak pergumulan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Konflik satu dengan yang lain, perbedaan pendapat. Kiranya Tuhan bukan menjadi alat untuk memecah belah kami, tetapi kiranya dengan hikmat kebijaksanaan kami dapat saling mendengar dan juga didengar. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan dengan peran yang kami punyai. Berkati persiapan pesta demokrasi yang akan kami lakukan di tahun depan. Tuhan berkati segala persiapan yang sedang dan akan dilakukan. Berikan juga kami sebagai rakyat, bangsa, hikmat untuk memilih wakil kami dan juga pemimpin kami, seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di Jemaat-Mu GKI Pulau Mas, baik di induk maupun di bajem kami. Kiranya Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang hadir di dalam kehidupan persekutuan ini dapat semakin menguatkan kami di dalam ikatan kebersamaan dan juga semakin memelihara iman kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk proses pembelajaran putra-putri yang kami punyai, baik di tingkat PAUD sampai dengan sekolah tinggi ataupun universitas. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu dapat melihat ini merupakan proses pembelajaran untuk membentuk, menggali talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam proses pengobatan dan pemulihan, untuk Ibu Popi Kaya, Ibu Leodora Uju, untuk Oma Bet Dahua, Bapak Anggiat Sringoringo, Ibu Wasti, Oma Nelly Tuana Kota, Oma Erika Harahap, Bapak Tigor Manurung. Kiranya di tengah keterbatasan tubuh, di tengah kelemahan tubuh, iman, pengharapan, dan rasa syukur kepadamu tidaklah ikut melemah, tetapi melalui kehidupan yang jemaat-Mu jalani dapat menjadi kesaksian untuk dunia ini. Kami juga merasakan kebahagiaan ketika jemaat-Mu pada minggu ini bertambah usia. Untuk Opa Yopi Nahumuri, untuk Ibu Kartika Ruth Tupamahu, untuk Ibu Karola Sarjono, dan juga untuk adik Alena Evita Lapian. Tuhan, bertambahnya usia jemaat-Mu, kiranya juga bertambah syukur di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kiranya juga bertambah harapan di dalam jemaat-Mu kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Inilah rasa syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa dengan ketulusan hati kepadamu Tuhan yang mengajar kami berdoa.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Kita memasuki pelayanan persembahan. Ayat firman Tuhan untuk mendukung pelayanan ini adalah diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat, mari kita bernyanyi dari NKB 126 ayat 1 sampai 3. Yang pertama dan kedua sebelum persembahan, ayat yang ketiga sesudah persembahan. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik Dia berikanlah.
Jemaat dipersilakan mari kita berdiri, kita menyanyikan ayatnya yang ketiga. Hari terakhir pun makin dekat. Rapatkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya terkenanya, bahwa mahkota milikku tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik pada Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami, persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat mengelola ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 197 ayat 1, 3, dan 4. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di surga yang baka dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya aku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar karena Yesus milikku, ku
uangmu dalam rumah Bapakku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.